Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Rahmawati Azhara dari Prodi Teknik Robotika, jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Batam. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur, challenge, dan application pada cloud robotik. Baik, selanjutnya di sini ada introduction-nya. Jadi, cloud robotics is field of robotics that attempt to invoke cloud technologies such as cloud computing, cloud storage, and other internet technologies centered on the benefit of converged infrastructure and shared service for robotics. Oke, di samping ini adalah gambaran robotik sistem yang mana sekelompok robot ini adalah saling terhubung ya, yang mana robot ini saling terhubung satu sama lain. Lanjut, sini juga masih introduction-nya. Ini di sini ada limitation of network robotics. Yang pertama ada research constraint. Oke, di mana ini dibatasi oleh sumber daya masing-masing robot, termasuk unit komputasi, memori, dan ruang penyimpanan. Di sini ada information and learning constraint. Ini juga dibatasi oleh informasi yang diamati, skenario yang dihadapi, dan juga jumlah ruangan penyimpanan. Oke, yang terakhir ini di sini adalah communication constraints ya, kendala komunikasi. Yang mana ini batasan perutaan proactive routing ya, limitation of proactive routing and ad hoc routing. Oke, selanjutnya. Jadi di sini ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama sistem arsitektur, yang kedua technical challenge, dan yang ketiga ini robotic application. Baik, lanjut di sini yang pertama ya, sistem arsitektur. Oke. M to M, yang tadi ya, machine to machine level. Jadi dari mesin ke mesin gitu. Oke. Yang kedua ini adalah a group of robot communication with each other to form a collaborative computing unit. Sini juga ada M2C, machine to cloud level. Yang terakhir ini ada research are dynamically allocated from a shared resource pool in the cloud. Oke. Oke, di sini ada technical challenge ya. Yang kedua, yang tadi pertama arsitektur, yang sekarang challenge. Oke, di sini ada computation challenge ya, yang mana dalam hal membongkar tugas yang intensif secara komputasi dari cloud untuk dieksekusi. Yang kedua ini tujuan. Yang kedua ini adalah tujuan untuk meminimalisir gitu jumlah energi yang dikonsumsi oleh robot gitu. Terus juga yang ketiga ini ada trade-off, yang mana energi yang dikonsumsi untuk menjalankan tugas CPU ya within the robot vs.
Yang mana ini tuh juga gunanya untuk dikonsumsi untuk mentransmisikan gitu. Nih, transmitting the amount of data to the cloud for remote execution. Gitu. Oke, lanjut. Yang kedua ini ada communication challenge. Ya, delay. Jadi penundaan komunikasi yang diperkenalkan dalam mengirim permintaan dari kompetisi cloud gitu yang harus diperhitungkan dalam keputusan gitu. Yang ketiga ini ada optimization framework ya. Yang mana ini tuh untuk dieksekusi gitu ya. Tiga keputusan ini tuh strateginya gitu kan. Execution strategi. Yang pertama ini ada eksekusi mandiri oleh robot individu gitu kan, by the individual robot. Yang kedua ini kolaboratif execution gitu, eksekusi kolaboratif, gitu kan? Kolaboratif, maaf. Dan yang ketiga ini ada cloud execution. Oke. Nah, untuk yang terakhir ini security challenge atau VM dan robot gitu kan. Yang mana ini tuh kita butuhkan gitu dalam kejahatan gitu. Soalnya biasanya VM ini jahat dapat juga secara halus menyabotase dari tugas pentingnya robot gitu. Nah, VM ini udah sih. Oh ya, belum. VM ini ya virtual machines atau program perangkat lunak yang digunakan pada sebuah perangkat keras bersamaan dengan OS perangkat asli gitu kan. OS asli perangkatnya gitu. Oke. Nah, di sini ada SLAM, Robotic Application, dan ini tuh yang terakhir ya, Robotic Application. Yang pertama ada SLAM, Simultaneous Localization and Mapping. Jadi teknik yang digunakan oleh robot gitu untuk membangun peta gitu lingkungan tanpa sepengetahuan sebelumnya gitu. Dan juga secara bersamaan bisa melokalisasi dirinya di lingkungan yang tidak diketahui gitu. Yang kedua ini ada grasping. Nah, grasping ini kalau objek tidak diketahui atau juga tidak diketahui secara pasti gitu, itu masalahnya melibatkan akses dan pemrosesan ya. Dan pemrosesan data ya, dalam jumlah besar dan dapat juga menjadi intensif komputasi gitu. Seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir di sini adalah navigation process of building the map requires. Yang mana navigasi ini proses pembuatan peta ya yang membutuhkan ruangan penyimpanan yang besar gitu, penyimpanan yang besar ke dalam data gitu. Oke. Sudah. Dan yang terakhir. Oke. Ini sudah ke ini ya, conclusion atau kesimpulan. Jadi
Robot ini memungkinkan untuk berbagi sumber daya komputasi, informasi, dan juga ini untuk mengakses pengetahuan dan keterampilan yang tidak dipelajari sendiri gitu. Aplikasi yang dapat mengambil manfaat dari pendekatan robotika cloud sangat banyak ya. Seperti SLAM, grasping, dan navigation. Oke. Dan yang lain-lainnya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.